Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihil hammatil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya, dan sekaligus kita tinggalkan apa saja yang menjadi larangannya. Karena apa hadirin, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya kesuksesan hidup manusia oleh Allah hanya ditentukan sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Apalagi hadirin, di pertengahan bulan Sya'ban ini yang sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita mensikapi datangnya tamu tersebut? Seperti biasa, kalau kita kedatangan tamu yang agung, misalnya di kampung ini sebentar lagi kedatangan tamu yang agung, mungkin itu bupati, gubernur atau presiden, maka jauh-jauh hari sebelum tamu tersebut datang sudah diinformasikan di tengah-tengah masyarakat, dan sekaligus semua masyarakat menyiapkan diri untuk menyambutnya. Mungkin dari segi kebersihannya, keramaiannya, penginapannya, oleh-olehnya, terkandung maksud agar tamu tersebut tidak kecewa, bahkan malah simpatik terhadap semua masyarakat. Tapi hadirin, tamu yang agung sebentar lagi datang di tengah-tengah kita. Tidak perlu kita siapkan makanan yang bermenu tinggi, tidak perlu kita siapkan penginapan, juga tidak perlu kita siapkan oleh-olehnya. Justru malah sebaliknya, tamu yang sebentar lagi datang di tengah-tengah kita akan membawa oleh-oleh untuk kita sekalian. 3 oleh untuk kita sekalian. Wa huwa syahrun awaluhur rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu aitaqum minan nar. Tamu yang sebentar lagi datang di tengah-tengah kita adalah bulan Ramadan,
bulan yang sangat agung. Di situ disebutkan wa huwa syahrun awwalur rahmah, pada awal bulan Ramadan Allah berikan rahmat yang sebanyak-banyaknya. Wa awsatu maghfirah, di pertengahan semua dosa-dosa kita yang kecil maupun yang besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga wa akhiruhu aitqu minan nar, di akhir Ramadan nama-nama kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, itulah hadirin oleh bulan Ramadan yang sebentar lagi datang di tengah-tengah kita. Pertama, Allah kasih rahmat sebanyak-banyaknya. Kedua, Allah berikan ampunan kepada kita. Yang ketiga, kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, oleh sebab itu hadirin, bagaimana cara mensikapinya agar tiga hal tersebut nampak pada diri kita? Juga perlu kita siapkan diri kita. Minimalnya kita senang sekali datangnya tamu tersebut. Minimalnya kita senang datangnya bulan Ramadan. Begitu juga disebutkan, barang siapa yang datangnya bulan Ramadan menyambutnya dengan senang hati, maka orang tersebut diharamkan untuk tersentuh api neraka. Nah, oleh sebab itu hadirin, ini perlu menjadi renungan untuk kita sekalian. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Sebentar lagi bulan Ramadan datang di tengah-tengah kita. Kita bersedih atau kita senang hati? Ini perlu kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau kita senang, kita akan diharamkan untuk tersentuh api neraka. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW bersabda, "Faktathiruna min arba'i khisal." Di bulan Ramadan nanti kita perbanyak dengan 4 amalan. Yang mana 4 amalan tersebut dibagi menjadi 2. Yang satu amalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua amalan yang menjadi kebutuhan atau keinginan manusia. Lalu sahabat bertanya, fa amal khaslataini turduna bihima rabbikum ya Rasul. Mana 2 amalan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Baginda Rasulullah SAW menjawab, fatashhadu an la ilaha illallah wastaghfiruna. Di dalam bulan Ramadan menanamkan hati kita, meningkatkan keyakinan kita, meningkatkan iman kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kita cintai, tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya pada dasarnya semua makhluk seluruh dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya semua makhluk ini tidak bisa bikin manfaat dan tidak bisa bikin madarat kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di bawah kolong langit Allah, makan dengan rezeki Allah, minum dengan air Allah, bernapas dengan udara Allah.
kehidupan kita hanya tergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu implementasinya atau penerapannya pada bulan Ramadan, barangkali selama ini hati kita tertanam sifat sombong atau sifat riya, ingin dipuji orang lain, maka dua sifat ini harus kita buang jauh-jauh, bahwa keberadaan kita ini hanya semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam bulan Ramadan kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terbuka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua maksiat atau semua dosa-dosa yang selama ini kita perbuat. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dua amalan yang mendapat ridho atau yang menjadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu amalan yang kedua yang menjadi kebutuhan manusia, ya Rasul, mana dua amalan yang menjadi kebutuhan manusia? Fatas'alunal jannah, mintalah engkau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohonlah agar engkau dijauhkan dari siksa api neraka. Lah oleh sebab itu hadirin, bagaimana supaya kita masuk surga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Implementasinya kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Harus kita jaga sosial kita. Karena Pak hadirin, pada dasarnya kita ini makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri tanpa terkait dengan orang lain. Ini harus kita sadari. Oleh sebab itu hadirin, untuk menunjukkan sifat sosial kita, kita perbanyak sedekah, kita perbanyak ikramul muslim, menghormati sama muslim. Karena al-muslim lil muslim kal jasadi ahadun. Muslim satu dengan yang lain digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana anggota atau organ tubuh manusia, mulai rambut kepala turun sampai kaki, ini rukun. Saling hormat menghormati, saling menjaga. Bahkan apabila anggota tubuh kita yang satu, yang paling bawah kena batu, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Seluruh anggota tubuh kerjasama untuk menyembuhkan anggota lain yang kena batu. Setelah sembuh baru merasakan nyaman kehidupan. Sebaliknya, sebelum mereka sembuh, maka seluruh anggota tubuh masih merasakan sakit. Nah, inilah hadirin, keberadaan di bulan Ramadan, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Kita rukun satu dengan yang lain, saling menolong, saling bantu membantu. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man saqa sha'iman saqallahu min haudil masrobah la yatma'u hatta yadkhulul jannah." Yang artinya, barang siapa memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, maka minuman tersebut besok akan diganti oleh Allah dari minuman telaga Kausar. La yatma'u hatta yadkhul jannah, tidak akan sekali-kali haus sebelum masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru nilai satu gelas minuman secara ikhlas diberikan kepada orang yang mau buka puasa, diganti oleh Allah dari telaga Kausar
tidak akan pernah haus sebelum orang tersebut masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran sedekah yang paling kecil. Belum kalau kita memberi makan, belum kalau kita menolong yang lain, kesusahan orang lain. Ini seolah jauh lebih besar nilainya. Nah, oleh sebab itu hadirin, insyaallah kalau 4 perkara sebagai petunjuk baginda Rasulullah SAW ini kita lakukan, maka hadiah Allah kasih rahmat, Allah kasih pengampunan, Allah membebaskan kita dari siksa neraka. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu dan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir masih diberi umur yang panjang, bisa menikmati datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi orang yang sukses dunia sampai di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa takhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin.